Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Nama gue Silvira Andrea Zahra dari kelas kajian media sosial 4A5. Di sini gue akan menjelaskan tentang bullying is social media revolve social division. Menurut Danah Boyd dalam bukunya yang berjudul Is Complicated, bullying adalah sebuah praktik di mana seseorang dengan kekuatan fisik atau sosial yang berbeda memaksa orang lain untuk mengulangi agresi psikologi, fisik, ataupun sosial. Dan Danah Boyd mengakui bahwa tindakan pelecehan individu atau perkelahian yang hanya terjadi satu kali itu bukanlah merupakan intimidasi atau bullying. Menurut buku Danah Boyd, digital native adalah seseorang yang lahir setelah adanya adopsi teknologi digital. Sebutan ini tidak hanya mengacu pada generasi tertentu, tetapi lebih mengacu kepada remaja yang paham dalam menggunakan media sosial atau teknologi. Media sosial sudah tidak lagi bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ada pula dampak buruk yang menyertainya, seperti bullying. Bullying di media sosial atau cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan, ancaman, dan ujaran kebencian yang ada di media sosial. Tercatat, pada tahun 2017 ada sebanyak 117 kasus bullying di media sosial atau cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Kenapa kasus bullying di media sosial lebih banyak daripada kasus bullying di kehidupan nyata? Hal ini karena media sosial kita dapat menggunakan akun palsu atau fake akun untuk mencela seseorang tanpa harus ketahuan identitas kita itu siapa. Hal ini pula yang membuat pertumbuhan bullying di media sosial menjadi terus bertambah setiap tahunnya. Di sini gue membawa teman gue untuk menjadi narasumber dari podcast kita hari ini. Nah, gue akan manggil teman gue yaitu Yahya. Halo. Halo Yahya. Halo Sil. Apa kabar Yahya? Baik, alhamdulillah. Gue mau nanya-nanya tentang bullying di media sosial dong. Boleh. Mau nanya apaan aja, Bang? Menurut lu tuh bullying di media sosial itu apa sih? Di media sosial ya, menurut gue sih Iya. Bullying itu ya kan kayak biasa ya. Bullying kan ibaratnya dengan orang-orang tuh kayak ngejelekin orang atau mungkin bisa kayak ngata-ngatain. Kalau di media sosial sih menurut gue itu kayak sama seperti di kehidupan nyata, kayak ngejelek-jelekin atau mungkin ngatain. Cuman di sini tuh orang-orang tuh bisa lebih bebas karena orang-orang bisa bikin ya tadi lu bilang gitu ya kan, bisa nggak ketahuan gitulah identitasnya, walaupun sebenarnya tetap bisa dicari. Tapi karena terlalu banyak mungkin jadi orang sudah lebih males gitulah ya nyari. Jadi orang-orang mungkin sudah lebih kayak ngebiarin gitulah. Udah mungkin kayak Anonimus. Gitu. Iya, lebih ke anonimus gitu. Jadi karena terlalu banyak juga orang-orang mungkin jadi kayak ya udahlah biarin aja, walaupun sebenarnya kan nggak baik gitu ya. Tapi menurut lu bullying di media sosial sama di kehidupan nyata tuh sama aja nggak? Kalau kayak perlakuannya mungkin sama ya kayak ngatain itu, cuman bedanya kalau di media sosial itu bisa pakai fake account, jadi kita kayak nggak tahu dia itu siapa, atau mungkin bisa tahu, cuman mungkin kalau misalnya dia pasang foto aja sih gitu kan, tapi kan belum tentu namanya yang ada di media sosial itu kan. Mungkin beda itu aja sih. Tapi kan dia juga bisa pakai foto palsu kan? Iya, tapi dia juga bisa pakai foto palsu. Atau mungkin bedanya di gini, kalau misalnya kita langsung, kita kan langsung dengar tuh ya di kuping kita dengar kuping kita. Jadi kayak kita ada dua pilihan, kita bisa milih dua, bisa milih mau dengerin atau nggak dengerin sama sekali. Iya kan? Cuman kalau di media sosial pilihan kita beda, kita mau ngebaca atau nggak ngebaca. Paling gitu sih. Iya. Jadi tetap aja pilihannya tuh ada di kita gitu kan? Iya. Kalau menurut gue sih, kalau di bullying tuh tetap pilihannya ada di kita, mau diambil hati atau enggak. Tapi sebenarnya kita nggak boleh ngebiarin juga sih kalau menurut gue, karena
beberapa orang kan ada yang eh, dimasukin ke dalam hati gitu ya, walaupun mungkin ada orang yang bercanda juga, tapi kan namanya tetap bullying. Jadi menurut gue itu hal yang lebih baik gak dilakukan sih. Jadi mau apapun bentuknya lebih baik nggak dilakuin. Iyalah, jangan lah, kasihan. Menurut lo sendiri jumlah kasus bullying di media sosial tuh terus bertambah nggak sih dari tahun ke tahun gitu? Kalau gue belum melihat datanya sih, cuman kalau menurut gue kayaknya orang semakin kesini, apalagi yang mungkin gampang nyebar kebencian gitu ya, mungkin lebih nambah tapi nggak signifikan nambahnya mungkin. Tapi pasti bertambah gitu. Sepertinya. Atau berkurang? Bertambah sih, karena kalau berkurang mungkin ketika dikasih pelajaran dulu orang-orang, kayak misalnya yang ngebully nih kayak langsung di blok atau mungkin dicari orangnya. Kalau misalnya udah banyak yang kayak gitu mungkin akan berkurang. Cuman sejauh ini kan belum ya. Sejauh ini kan belum. Jadi mungkin akan bertambah. Mungkin sedang bertambah sih. Grafiknya lagi naik gitu. Dengan adanya bullying nih, menurut tuh media sosial bisa dipandang buruk nggak sih? Atau malah sebelum adanya media sosial atau bahkan sebelum adanya bullying, media sosial itu udah dipandang buruk sebelumnya? Kalau menurut gua enggak sih, karena kan bisa nggak kelihatan ya sebenarnya. Kalau yang bullying gitu kalau di media sosial tuh bisa nggak kelihatan, karena mungkin kan kalau di media sosial hanya kayak di komen atau mungkin di iya sih, mungkin lebih di komen ya kalau ngatain di media sosial ya. Dan itu jadi kan, kalau maksudnya kalau nggak ada yang like komennya itu apa sih, komennya turun, jadi nggak kelihatan gitu ya? Iya, lebih kayak gitu sih. Jadi kemungkinan media sosial nggak akan terlihat jelek, cuman media sosial tuh kelihatan jelek ketika misalnya ada hal-hal yang nggak wajar untuk diperlihatkan kayak gitu sih. Kalau bullying menurut gue sih kagak sih, karena hanya beberapa doang dan itu di komen doang. Jadi itu bisa dibilang salah satu cara media sosial buat nutupin bullying gitu. Kalau enggak juga sih kalau cara buat media sosialnya, tapi kalau misalnya buat orangnya mungkin iya sih, kayak misalnya nutupin bullying gitu, orangnya nggak suka nih sama ada yang ngatain jelek atau apa orangnya, kan ibaratnya contoh kayak Instagram deh. Instagram kan kita bisa ngapus komen yang menurut kita jelek atau nggak pantas gitu kan. Iya. Menurut gue gitu sih. Jadi menurut gue media sosial bullying di media sosial tuh nggak nganggap media sosial itu jelek sih. Sekarang kan juga di beberapa media sosial gitu udah bisa nonaktifin komen juga kan? Nah iya, itu juga. Jadi kan nggak kelihatan tuh yang bullying tuh. Bukan nggak kelihatan lagi, karena emang nggak bisa dibuka. Iya, karena mungkin gitu aja sih. Lanjut. Nah, tanggapan lu sendiri mengenai adanya kasus bullying di media sosial? Maksudnya tanggapan gimana nih? Iya, tanggapan lu maksudnya kayak dia baik apa enggak? Atau dia harusnya dikurangin atau gimana? Mungkin kalau misalnya buat di media sosial ya, mungkin harusnya tuh kayak dikasih filter gitu nggak sih? Kayak misalnya ada kata-kata yang, maksudnya filter? Misalnya nih, jadi ada kayak semacam jadi blokir satu kata gitu ya? Iya, jadi misalnya ada katanya. Muncul. Nah iya, mungkin kayak gitu. Jadi kayak misalnya lagi ngatain apa nih, ANJ misalnya gitu kan. Terus itu dari sistemnya tuh udah bisa ngehilangin gitu, kayak set hilang nggak jadi. Atau mungkin langsung langsung ngasih tahu kayak misalnya kata-kata Anda gini, jadi nggak bisa di-post, atau mungkin kayak gitu. Kalau menurut lo sendiri media sosial tuh lebih banyak sebenarnya pemakaian dari kalangan mana? Kayak orang tua, remaja, anak-anak? Oh, mungkin dari ABG ya. ABG terus yang sampai menuju dewasa. Remaja tuh. Ya? Iya, remaja tuh. Karena kan di media sosial sendiri kan dibatasin kan umurnya harus berapa. Iya. Tapi mungkin
ya ada anak-anak yang ngepalsuin gitu ya, ya tahu lah, biasa lah kan. Kayak biar tetap gimana caranya Tahu biar lah. gue bisa masuk nih ke ini media sosial, tapi ada batasan umurnya, misalnya batasannya 14 tahun. Nah, itu dibikin tuh umurnya dibikin tua dikit. Iya. Pernah nyoba ya? Ya aduh, ketahuan nih. Aduh. Nah, menurut lo cara terbaik nih buat ngurangin kasus bullying itu apa di media sosial? Cara terbaik ya. Kalau yang dari gua tonton ya, terus dan gua ambil, sebenarnya cara terbaiknya itu adalah jangan kasih dia media. Ngerti nggak? Misalnya, Enggak. ya tadi kayak gue Gimana tadi tuh? bilang itu, misalnya dia misalnya di Instagram nih, dia nggak dikasih media buat dia ngebully, dia nggak bisa nge-komen. Nah, itu pasti nggak akan ada yang ngebully kan? Nah, atau enggak? Iya. Nah, kalau gue sih lebih kayak gitu sih, karena kalau misalnya nggak ada media buat dia ngebully, pasti nggak ada yang ngebully dong. Ya nggak sih? Iya. Sama perlu edukasi gitu kan? Nah, kalau edukasi iya itu sangat butuh, dan biasa yang pasti selalu diajarin nggak sih kalau tentang bullying? Kayaknya itu selalu diajarin, cuman permasalahannya dia nangkap apa enggak tentang bullying itu, karena bullying kan itu bisa Apa menyeluruh? Enggak, bukan menyeluruh, kayak dampaknya itu kan fatal sebenarnya. Mungkin kita ngeliatnya cuma kayak ya elah gitu doang, cuman kita kan nggak tahu apa yang korbannya itu rasain, ya nggak sih? Jadi kayak bisa aja dia kayak sakit hati, walaupun cuman kata-katanya gimana menurut kita, cuman kata-katanya biasa aja, cuman menurutnya kan aduh sakit banget gue nih, ini jahat banget sih kalian, masa padahal gue cuman gini tapi gue dihujat, dikatain kayak gitu sih. Jadi bisa mempengaruhi mental seseorang. Iya. Dan itu fatal kan, maksud gue. Kalau misalnya kayak fisik, itu kan masih bisa kalau luka masih bisa disembuhin ya kan. Tapi kalau misalnya mental kan menurut gue butuh proses yang lama, dan nggak sembarang orang bisa nyembuhin dia ya kan. Gitu sih. Kalau menurut lu gimana? Ya kalau menurut gue benar begitu, karena kan kalau sakit mental itu kadang kita harus pergi ke psikolog atau nyembuhin sendiri tuh susah pasti. Kalau tanpa adanya dukungan. Nah iya, dan banyak juga kan yang di berita kayak bunuh diri karena dibully, atau enggak dia nggak mau sekolah. Nah itu salah satu contoh bahwa dia nggak kuat mental ya kan. Iya. Jadi kalau menurut gue sih medianya sih jangan dikasih aja. Kalau soal bullying di media sosial yang sampai bunuh diri, gue tahu tuh salah satu ceritanya. Kalau ceritanya gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya di beritanya kan itu banyak yang di beritanya kayak gitu ya kan. Gue sebenarnya pengen baca, cuman kayak aduh gimana ya. Mager. Iya. Waktu itu gue sempet baca atau nonton YouTube gitu, lupa. Ada kasus Amanda Todd. Dia tuh dibully sama bapak-bapak yang main internet. Dibulinya gimana tuh? Cuman iseng. Jadi anonimus. Pokoknya diminta ini tuh, dimintain konten-konten yang berbau seksual. Dia ya masih 14 tahun. Sampai pindah sekolah 3 kali. Iya, 14 tahun pindah sekolah 3 kali gara-gara diancam. Habis itu karena udah gak kuat, bunuh diri. Amanda Todd tuh bunuh diri. Wah. Nah itu cuman gara-gara apa? Bapak-bapak yang iseng. Itu isengnya dia yang terus-terusan gitu ya. Yang kayak iya. Jadi dia nggak sengaja nunjukin dadanya di kamera, terus sama bapak-bapaknya tuh di screenshot. Habis itu sama bapak-bapaknya jadi model dia buat. Oh iya. Jadi buat ngancem dia. Entah kalau nggak di-share ke temennya, sampai bunuh diri. Jahat banget. Nah tapi itu yang tadi gue bilang, kayaknya. Tapi kalau di media sosial tuh harusnya kayak dibatasin gitu nggak sih sebenarnya?
penggunaannya, karena kalau misalnya masih kecil kayak itu 14 tahun kan, Iya. itu kan Oh ya, umurnya kurang ya? iya kurang untuk di media sosial kalau menurut gua, karena 14 tahun ya kita masih, ya kita tahu masih kecil ya, kita masih dalam keadaan labil dan masih bisa ngikut, kalau disuruh apa-apa kita masih bisa ngikut. Mungkin itu dia waktu yang pas foto dadanya mungkin dia disuruh dan dia ngikut, cuman ada orang yang kayak tadi buat jahat, buat iseng, iya buat ngancem atau nggak ngelakuin apa yang dia mau, padahal itu harusnya nggak boleh karena masih di bawah umur ya kan. Kalau gue sih ini, kalau lu sendiri pernah apa nih, kalau gue sih ini tau gak sih jaman-jamannya TikTok nih kan hari-hari gini, tahu Rimar gak, kasus Rimar? Tahu yang dibully karena cakep. Iya, masa itu kan aneh ya, mas, padahal cakep tapi masa dibully sih, aneh gak sih? Itu karena banyak yang sirik mungkin. Iya mungkin begini, tapi kalau yang gue baca di beritanya sih jadi karena para perempuan tuh banyak yang insecure. Secure karena zaman TikTok ini kan banyak cowok-cowok juga yang ya biasa lah ngeliatin TikTok itu karena yang cakep-cakep. Nah para perempuannya takut pacarnya ngeliatin si Rimar mulu, dan dia tuh dikatain, dihujat, padahal Rimar orang mana ya, dia kan nggak ngerti bahasa Indonesia ya kan, Filipina ya. Padahal dia kan nggak ngerti dong, masa dikatain dia pakai bahasa Indonesia, dia mana ngerti, cuman kan jatuhnya jadinya kayak spam ya. Bentuk bullying yang dia terima itu apa? Ya dihujat sih, lebih ke dihujat ya. Berarti head comment gitu ya? Iya, lebih ke head comment. Terus sama kayak ini yang apa, pacarnya Pangeran Brunei Darussalam, tau nggak? Oh tahu. Itu juga kan gara-gara, itu juga aneh tuh, masa gara-gara si dia Pangeran Brunei, iya gara-gara pacaran masa dikatain, kasih head comment banyak lagi kan, banyak banget. Itu si Rimar aja sampai ngehapus semua akun medsosnya gara-gara dia dibully. Tapi sebenarnya gak usah jauh-jauh sih, kita kan punya di Indonesia. Siapa tuh? KKY. Oh bener. Ya kan gak usah jauh-jauh, kita punya di Indonesia ya maksudnya sering jadi target. Iya sih bener. Dan itu menurut gue jahat sih, karena tapi ada karena dia ngatain dia juga gak salah apa-apa kan. Iya dia gak salah apa-apa, cuman ada benefit juga gak sih sebenarnya buat dia, karena dia dia pada dia karena pas dia ini dia biasa aja dengan bullying ya, mental ke dia kuat, jadi dia nganggapnya biasa aja, dan dia justru jadi terkenal. Iya gak sih? Jadi sebenarnya bullying ada benefit. Jadi sebenarnya bullying juga ada benefitnya ketika lu udah bisa ngelawan bullying itu, ya nggak? Iya benar. Walaupun emang nggak bener juga, nggak dibenerin juga bullying. Iya, walaupun nggak akan pernah dibenerin ya bullying. Tapi ketika lu bisa ngelawan bullying itu malah jadi benefit buat lu. Jadi sebenarnya ada bagusnya, tapi ada jeleknya juga. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh salah orangnya atau media sosialnya? Media sosial nggak pernah salah karena itu sebuah sistem, itu aplikasi. Jadi kalau menurut gue sih lebih ke orangnya ya. Penggunanya. Iya, lebih penggunanya ya, karena kan ini kita kan manusia, kita dikasih otak, berarti kita bisa milih dong. Kan itu yang ngebedain kita sama hewan ya. Ini kata-kata Deddy Corbuzier nih, asik. Iya. Kita kan dibedain. Kok Deddy Corbuzier sih? Bukan, Ernest. Itu yang ngebedain kita kan sama hewan, kayak kita itu punya otak, jadi kita bisa milih. Nah, ketika pas mau ngebully nih, dia pasti mikir dong, aduh, gue ngebully nggak ya? Harusnya dia bisa milih nih. Nah, pilihan dia kan mau nggak ngebully atau ngebully. Nah, otak dia lebih ke ngebully. Jadi kalau menurut gue salah orangnya sih. Karena kalau media sosial, kalau menurut gue nggak salah. Tapi menurut lo sebenarnya benar nggak sih kalau orang yang kalau kita bilang udah nggak usah bully-bully lagi, dia malah bilang itu kan bercanda. Sebenarnya konteks bercanda itu bisa sebegitu entengnya dibilang apa enggak sih diomongin? Kalau menurut gue itu kesalahan ya, karena bercanda kan pasti ada batasannya, ya nggak sih?
Iya. Batasan, karena ada batasan-batasannya. Nah, kalau misalnya udah kelewat batas, masuknya bullying. Kalau masih dalam batas, ya itu bercanda. Cuman kalau di beberapa apa sih, kayak perkumpulan gitu deh, kalau di atau nggak kayak di pertemanan gitu, mungkin kan ada yang batasnya itu emang ngelewatin batas, cuman mereka biasa aja. Nah, itu kalau pas kayak gitu menurut gue itu baru masuknya konteksnya bercanda, karena mereka tahu batasannya, dan batasannya tuh di atas orang-orang gitulah ya. Tapi kalau misalnya dia bercandanya kayak di media sosial dan mereka itu nggak tahu orangnya kayak gimana, itu baru menurut gue kata-kata itu nggak pantas buat dipakai sih. Tapi kalau misalnya emang yang ngatain ini tahu orang itu gimana orangnya, dia biasa aja apa enggak, dan candaan-candaan itu nyakitin dia apa enggak, kalau itu masih masuk konteks bercanda ya menurut gue nggak apa-apa sih. Cuman nggak bisa dianggap enteng gitu loh kata-kata gitu. Iya sih. Apalagi sih. Mau minta tanggapan dong yang tadi soal Rimar, tentang kasus itu gimana? Soal tanggapan lu tentang kasus Rimar. Tanggapan gue ya, harusnya tuh perempuan-perempuan Indonesia nggak insecure ya. Karena kalau menurut gue salah ketika menganggap diri lo itu kurang dari diri orang lain. Karena kalau menurut gue di setiap perempuan atau di setiap laki-laki, setiap orang lah, mereka pasti punya kelebihan sendiri. Kalau emang mukanya menurut dia kan cantik itu apa? Relatif. Nah, ya cantik itu kan relatif ya. Jadi kalau misalnya menurut lu dia cakep, tapi kan bisa jadi menurut orang lain lu itu cakep. Jadi nggak usah panik gitu lah, dan nggak usah insecure gitu. Kayak misalnya lu ngeliat dia kurang, kan lu punya kelebihan tersendiri. Nggak usah lu berau jadi orang lain, jadilah diri lu sendiri. Itu sih kalau tanggapan gue sih. Sebenarnya kalau menurut lu juga, orang tua tuh berperan penting gak sih buat pengguna media sosial anak? Sangat sih ya, sangat berperan penting sih. Karena yang bisa ngebatasin anak main media sosial pasti orang tua dong. Nggak mungkin masa bisa jadi kayak orang lain selain orang tua. Cuman kan yang harusnya paling deket dengan anak itu kan orang tua. Nah itu mungkin ada salahnya juga dengan orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, ya nggak sih? Karena dengan dia nggak memperhatikan anaknya bisa main sebebasnya aja. Nah, menurut lo orang-orang yang ngelakuin bullying di media sosial ini patut dihukum atau enggak? Harus sih sebenarnya. Kalau menurut gua harus, karena yang tadi gue bilang itu, mereka kan pemikirannya udah salah. Menurut mereka itu bisa jadi yang kayak tadi itu kan, bisa jadi mereka anggapnya bercanda, walaupun sebenarnya kalau bercanda harusnya enggak sih. Kalau misalnya head comment kayak gitu ya, itu nggak mungkin bercanda sih. Itu mungkin harus diberi pelajaran, kayak mungkin apa ya, yang kayak gue tadi bilang sih, lebih ke jangan dikasih medianya deh. Jangan, kalau misalnya ada head comment tuh langsung kayak akunnya dihapus, atau kayak misalnya nggak bisa nge-comment gitu lah. Kalau menurut gue gitu sih, harus sih sebenarnya kalau diberi pelajaran. Cuman pelajaran aja mungkin kita masih ada susah yang ngasihnya ya. Cuman kalau menurut gue jangan kasih media, itu sih paling bagus. Oke, makasih banyak ya buat waktunya udah muncul di podcast. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan bahwa setiap pengguna media sosial perlu diberikan edukasi mengenai etika bertindak di dunia maya, terutama di media sosial. Mereka semua perlu tahu bahwasannya segala kegiatan kita terekam dalam dunia digital, dan semua kegiatan yang telah terekam itu sulit untuk hilang dan sulit untuk dihilangkan. Untuk para korban cyberbullying, mereka dapat melaporkan para pembulinya dengan pasal 29 Undang-Undang ITE yang berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik
yang berisikan ancaman ataupun kekerasan untuk menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dan mereka juga dapat mencegah bullying di media sosial dengan cara menolak untuk meneruskan pesan yang tidak benar atau meneruskan pesan bernada hinaan, memberitahu teman untuk menghentikan cyberbullying ini, memblokir komunitas yang terlibat cyberbullying ini, dan melaporkan cyberbullying ini kepada orang yang lebih dewasa untuk mendapatkan pandangan yang lebih serius tentang kasus ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan podcast saya. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya bullying di media sosial, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.